Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Azkia bersama saya Ibu Novianti Dian Bestari. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau ada yang mau komen dengan memberi pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi di bagian kali ini kita akan membahas mengenai pangkat 0, pangkat negatif, pangkat pecahan, dan juga sifat-sifat bentuk akar. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak lebih lanjut ya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang bilangan berpangkat tak sebenarnya. Apa sih bilangan berpangkat tak sebenarnya itu? Artinya, pangkatnya itu tidak langsung dikerjakan seperti pangkat pada umumnya. Kayak misalnya kalau kita punya 2 pangkat 2, berarti kita tinggal mengalihkan bilangan 2 sebanyak 2 faktor. 2 pangkat 3, berarti kita mengalihkan bilangan 2 bersebanyak 3 faktor. Nah, pada bilangan berpangkat tak sebenarnya ini, tidak kita kerjakan secara langsung, tapi ada sifat-sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika pangkatnya 0. Bagaimana ya kalau pangkat 0? Nah, untuk memahami ini, kita akan simak pembahasan berikut. Ibu membuat 2 permisalan. Yang ini adalah A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 di kolom sebelah kiri. Dan di sebelah kanan juga Ibu tuliskan A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Ini artinya kiri dan kanan keduanya sama ya, tapi akan Ibu kerjakan dengan jalan yang berbeda. Bagaimana caranya? Untuk yang sebelah kiri, Ibu akan menggunakan sifat bilangan berpangkat, di mana ketika ada pangkat, bilangan berpangkat dibagi, maka tinggal mengurangi pangkatnya saja, sehingga A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 menjadi A pangkat 2 dikurangi 2. Paham ya sampai sini? Nah, di sebelah kanannya, Ibu menggunakan bentuk pecahan. Pembagian ini kan bisa kita tulis dalam bentuk pecahan ya, menjadi A pangkat 2 per A pangkat 2. Selanjutnya, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0, sehingga di kolom sebelah kiri akan menjadi A pangkat 0. Bagaimana di kolom sebelah kanan? Ingat, jika ada 2 bilangan yang sama dibagi, maka hasilnya adalah 1. Contohnya bagaimana, Bu? Misalnya gini. Supaya yakin ya, kalau Ibu punya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 3 dibagi 3 hasilnya juga 1, dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 hasilnya juga 1. Maka dari itu kita dapatlah sifat nih. Bilangan berpangkat 0, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berapapun bilangannya, ya. Jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Contohnya bagaimana lagi? Misalnya ada 3 pangkat 0, hasilnya pasti 1. Ada 200 pangkat 0, hasilnya juga pasti 1. Ya, untuk sifat bilangannya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita lanjut ya, berikutnya. Contohnya, Ibu punya 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Berapa hasilnya ya? Nah, untuk mengerjakan ini, 10 dengan 5 tidak bisa langsung kita bagi ya. 10-nya Ibu ubah dulu menjadi 2 kali 5 pangkat 3. Ya, sehingga berikutnya kita dapat nih. Ya, 2 kali 5 pangkat 3 menggunakan sifat menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, di sini kita menemukan bentuk ini. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 3. Berapa 3 dikurang 3? Yaitu 0, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 hasilnya 8 di sini ya.
Sementara 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi hasil akhirnya 8 dikali 1 sama dengan 8. Oke, berikutnya. Kita punya bilangan berpangkat negatif. Bagaimana ya bilangan berpangkat negatif? Oke, kita bahas lagi ya. Masih dengan cara yang sama, di kolom kanan dan kiri tanda sama dengan, Ibu menggunakan operasi yang sama, yaitu A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Di kolom sebelah kiri kita akan gunakan sifat, di kolom sebelah kanan kita akan gunakan pecahan ya. Sebelah kiri A pangkat 2 dibagi A pangkat 3 menjadi A pangkat 2 dikurangi 3. Sementara di sebelah kanan kita ubah menjadi A pangkat 2 per A pangkat 3. Hasilnya bagaimana? A pangkat 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 ini hasilnya negatif 1 ya, sehingga di sebelah kiri menjadi A pangkat negatif 1. Kalau di sebelah kanan, kenapa Bu jadi 1 per A? Ini ada ceritanya. A pangkat 2 artinya A dikali A. Per A pangkat 3 artinya A dikali A dikali A. Nah, kalau sudah seperti ini, atas punya A dengan A bisa kita coret ya, sehingga di sini hasilnya adalah sisa 1. Maka di hasil akhir menjadi 1 per A. Oke, nah perhatikan di sini bentuknya A pangkat negatif 1. Maka ini bentuk lainnya adalah 1 per A pangkat 1. Jadi, si A-nya ini dibuat menjadi bentuk pecahan. Misalnya lagi Ibu punya A pangkat negatif 2, maka ini akan menjadi 1 per A pangkat 2. Kalau Ibu punya A pangkat negatif 5, maka ini akan menjadi 1 per A pangkat 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sifatnya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya 10 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 3 ini kita ubah menjadi 1 per 10 pangkat 3. Berikutnya 5 pangkat negatif 2 juga kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 2. Berikutnya, tinggal kita kalikan saja 1 per 10 pangkat 3, artinya 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100. 100 dikali 10 lagi itu 1000. Dikali 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5, hasilnya 25. Nah, setelah ini, kalau bentuk pecahan, kita kan tinggal mengalihkan saja ya. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1000 dikali 25 hasilnya 25.000. Oke, yang terakhir untuk pangkat tak sebenarnya, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana sih bilangan berpangkat pecahan? Ini kita akan mulai masuk ke bentuk akar. Ya. Jika ada bilangan berpangkat pecahan, pecahan ini ada pembilang, ada penyebut. Ya. Pembilangnya menjadi pangkat, sementara penyebutnya menjadi akar. Ya, misalnya Ibu punya 1 pangkat 2 per 3. Maka hasilnya adalah akar 1. Nah, pembilangnya menjadi pangkat di sini 2, sementara 3-nya di luar. Akar pangkat 3 dari 1 pangkat 2. Gitu ya membacanya. Oke, kita bahas contohnya. Misalnya Ibu punya 8 pangkat 2 per 3. Maka ini artinya akar dari 8 pangkat 2, 3-nya kita simpan di luar. Bagaimana mengerjakannya? Supaya bisa dikerjakan, angka 8 ini kita ubah dulu ya. Oh, ternyata 8 adalah 2 pangkat 3. Dapat dari mana, Bu? 2 pangkat 3. Ingat, kita kemarin sudah belajar pohon faktor ya. 8 ini kalau kita faktorkan, dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 2 lagi, hasilnya 2. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 1. Sehingga kita dapat 8 ini perkalian berulang, 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 faktor. Maka 8 adalah 2 pangkat 3. Oke, sampai sini
Perhatikan di sini ada 2 pangkat 3, ini dari angka 8-nya ya. Sementara di sini 8 dipangkat 2, artinya di dalam sini juga harus dipangkat 2 lagi. Nah, ini kita punya sifat nih, kalau ada bilangan berpangkat dipangkat lagi, maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Sehingga kita peroleh yang di dalam operasinya menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? Tuh, 2 pangkat 6 jadinya ya. Nah, setelah sampai sini, kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan. Ingat, yang di dalam menjadi pembilang, yang di luar menjadi penyebut, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 6 per 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, maka hasil akhirnya menjadi 2 pangkat 2, yaitu 4. Berikutnya, Ibu punya akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2. Agar bisa kita kerjakan, 125-nya ini kita faktorkan juga ya. Menjadi 125. Kalau kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, kita bisa bagi 5. 125 dibagi 5 hasilnya 25. Dibagi 5 lagi hasilnya 5. Dibagi 5 lagi sehingga sisa 1. Kita dapat 125 adalah perkalian berulang 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 faktor. Artinya 125 sama dengan 5 pangkat 3. Jangan lupa dipangkatkan lagi 2. Setelah dipangkatkan lagi 2, ingat, kalau ada bilangan berpangkat dipangkat, maka tinggal mengalihkan pangkatnya, sehingga di dalam sini menjadi 5 pangkat 3 kali 2. Berapa 3 dikali 2? Betul, 6. Nah, kita buat lagi ke dalam bentuk pecahan, menjadi 5 pangkat 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, sehingga hasil akhir adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Baiklah, itu untuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen ya. Kita lanjutkan ke bentuk akar. Ini tadi sudah dibahas ya di sifat terakhir bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ini bentuk umumnya, bentuk akar. Sekarang Ibu langsung lanjut ke sifat-sifatnya saja. Sifat bentuk akar ada 3. Kita mulai dari sifat yang pertama ya. Jika ada A akar P ditambah ataupun dikurangi B akar P, maka hasilnya menjadi A boleh ditambah atau dikurang, tergantung soalnya, dengan B, kemudian di akhirnya dikasih akar P. Ini syaratnya lihat ya, akarnya harus sama. Jika akarnya berbeda, maka sifat ini tidak bisa digunakan. Contohnya, Ibu punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Bilangan di depannya berbeda tidak masalah, yang penting akarnya sama. Kita lihat ini akarnya sudah sama, maka mengerjakannya mudah saja, tinggal 2 dan 3-nya dijumlah. Jadi 2 ditambah 3, kemudian di akhir kita tambahkan dengan akar 3-nya. 2 ditambah 3 hasilnya 5, sehingga hasil akhir 5 akar 3. Contoh satu lagi, misalnya Ibu punya akar 5 dikurangi 6 akar 5. Perhatikan di sini kalau tidak ada angkanya, sama saja sebetulnya dia punya angka 1 ya. Nah, sehingga ini akarnya sudah sama, tinggal kita kurangi saja. 1 dikurang 6, belakangnya kasih akar 5. Berapa 1 dikurang 6? Tuh, negatif 5, sehingga hasil akhirnya menjadi negatif 5 akar 5. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua bagaimana? Jika ada akar A dikali B, ini dalam satu atap ya, maka penulisannya boleh kita pisah menjadi akar A dikali akar B. Contohnya, Ibu punya akar 50. Berapa ya akar dari 50? Nah, ini boleh kita pisahkan menjadi akar dari 50 adalah 25 dikali 2. Selanjutnya, kita pisahkan lagi deh. Akar 25 dikali akar 2. Kita tahu akar dari 25 adalah 5. Sementara akar 2 sulit ya. Maka akar 2-nya kita biarkan saja sehingga hasil akhirnya menjadi 5 akar 2. Contoh berikutnya. Ibu punya 3 akar 2 dikali 2 akar 8. Nah, kalau bentuknya seperti ini,
Kalian tinggal mengalihkan saja yang di luar dengan yang di luar, sementara akar dengan akar. Yang di luar adalah 3 dengan 2, maka kita kalikan 3 dikali 2. Kemudian dikalikan lagi dengan akarnya. Akar 2 dikali 8. Sehingga kita peroleh 3 dikali 2 adalah 6, akar 2 dikali 8 adalah 16. Nah, ini 16 bisa diakar ya. Akar dari 16 adalah 4. Sehingga kita dapat hasilnya 6 kali 4 menjadi 24. Oke, contoh satu lagi untuk soal tipe ini. Misalnya, di sini Ibu punya akar 50 ditambah akar 32. Nah, perhatikan di sini ada akar ditambah akar. Tapi bilangan di dalam akarnya tidak sama, sehingga tidak bisa kita kerjakan dengan sifat pertama ya. Harus kita uraikan dulu. Akar 50 adalah akar 25 dikali 2. Ya, hasilnya 50. Sementara 32 kita peroleh dari 16 dikali 2. Selanjutnya dipisahkan nih. 25 dikali akar 25 dikali akar 2 ditambah akar 16 dikali akar 2. Akar 25 adalah 5. Sementara akar 16 adalah 4. Sehingga hasilnya menjadi 5 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, sekarang akarnya sudah sama. Baru yang di depannya ini boleh kita jumlahkan. Sehingga menjadi 5 ditambah 4 akar 2. 5 ditambah 4 adalah 9. Hasil akhirnya menjadi 9 akar 2. Oke, satu lagi sifat bentuk akar yang terakhir, yaitu, nah, kalau tadi perkalian ya, sekarang pembagian. Akar A dibagi B, ini juga boleh dipisah penulisannya menjadi akar A dibagi akar B. Ini bentuk lain penulisannya ya. Contohnya bagaimana? Yuk kita bahas. Misalnya Ibu punya akar 50 dibagi 2. Akar 50 dibagi 2 itu boleh kita bagi dulu langsung. 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, sehingga kita dapat akar 25 adalah 5. Selanjutnya, 9 akar 6 dibagi 3 akar 2. Ini akan menjadi 9 dibagi 3, sementara akar 6 juga dibagi akar 2. Sehingga kita dapat 9 dibagi 3 adalah 3, akar 6 dibagi 2 adalah akar 3. Hasil akhirnya menjadi 3 akar 3. Ya, jadi untuk pembagian ini boleh kalian bagi langsung kalau misalnya bentuknya seperti ini. Tapi boleh juga dipisahkan kalau tidak bisa dibagi secara langsung. Gitu ya. Oke, itulah materi kita di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Langsung komen saja di bawah ya. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.